Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ ulangi. Apik kok. Nah, ulangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Abdullah. Mungkin udah kenal ya, karena ini adalah pembuatan konten pertama saya di tempatnya di Taman Tirta Loka Jalur 30 Air Sugian. Nah, mungkin langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang ta'aruf, nazar, khitbah, walimah, dan pacaran. Sebelum itu saya akan perkenalkan dulu teman saya atau calon makmum. Tapi bohong. Bercanda ya kak ya. Namanya siapa kak? Ayu Diah Pitaloka. Namanya yaitu Ayu Diah Pitaloka atau nama panggilannya Pipit. Iya. Kakak punya Instagram? Punya? Jangan lupa Silakan. follow Instagram Ayu DP34. Dan saya gagal nyantri. Yang gagal nyantri. Gari. Oke, mungkin langsung saja ya kak ya. Tentang bahas kita kita bahas tentang ta'aruf, nazar, khitbah, walimah, dan nikah. Bener kan kak? Bener. Benar. Ya. Oh iya kak, gimana kak pandangan kakak tentang ta'aruf itu kak? Kadang-kadang kan orang lain kan salah mengartikan dalam arti apa itu ta'aruf kak. Dan jelaskan secara detail pelan-pelan saja kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aruf. Nah, ta'aruf itu artinya perkenalan. Jika udah masuki masa ta'aruf, itu berarti udah akan memasuki masa di jenjang yang serius. Dan ta'aruf itu jalan pintas untuk, ya bukan jalan pintas, cuma kan jalan yang lebih syar'i, jalan yang lebih diridhoi Allah untuk memasuki tahap serius yaitu menikah gitu. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Jadi kan sebelum nikah kita harus perkenalan dulu dengan calonnya, keluarganya, temennya, dan menanyai apa pekerjaannya, terus apa hobinya dan lain-lain. Dan segala sifat baik ataupun buruk pasti dia tahu di masa ta'aruf itu. Oh, jadi gitu kak. Berarti menurut Islam itu ta'aruf itu bukan nikah ya kak ya? Bukan. Oh, Kalau nikah itu ya nikah. berarti udah ada sendiri kata ya? Iya, udah beda tahap gitu. Jadi intinya ta'aruf itu masa perkenalan ini kak? Iya. Masa mengenalkan diri ke si calon itu kak? Iya, Oh, di si calon sama si keluarganya itu. itu teman-teman perhatikan. Jadi kita tuh jangan salah menggunakan kata ta'aruf. Memang sih banyak orang-orang berkata ta'aruf itu adalah nikah. Sebenarnya itu bukan, hanyalah proses pengenalan. Nah selanjutnya kak yaitu nazar. Bener nggak? Nah, iya nazar. Nazar itu adalah masa saling melihat antara calon itu. Nah, nazar itu hanya dilakukan oleh wanita yang bernikah atau bercadar gitu. Kan kalau udah ta'aruf ya, kalau udah mau serius atau udah mantap, itu masuk ke masa nazar. Saling melihat wajah dan telapak tangan. Kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak ya udah berhenti, tapi dengan kata yang sopan, tidak menyakiti hati si wanita itu gitu. Jadi itu hanya khusus untuk wanita bercadar itu ya? Ya tidak khusus ya, yang penting kan biasanya apa ya, kenalannya kan kenalan online gitu kan. Jadi ya nggak harus bercadar gitu kan. Ada juga yang apa tuh yang nggak ngupload foto, terus jadi kan nggak tahu wajahnya gimana, jadi ya bisa menazar itu. Nah ini antara aku dan kakak itu gimana ini kak? Apa? Gak bercanda kak. Nah tadi kan setelah langsung kembali ke topik aja ya. Iya, Tadi kan ta'aruf, nazar, khitbah ya kak. iya. Kalau nggak salah khitbah. Apa itu kak penjelasan tentang khitbah? Khitbah itu lamaran. Kalau nazar kan udah ta'aruf. Kalau udah mantap kan lanjut ke nazar. Terus kalau udah nazar udah mantap pilihannya, lanjut ke khitbah. Khitbah itu lamaran.
Garing. Oh, berarti kitbah itu ibaratnya tuh kayak cara orang tuh lamaran kan ya? Iya, tunangan. Tunangan ya, oh gitu. Setelah kitbah itu apa kak? Setelah Nikah. kitbah kan ada waktunya kan, nggak mungkin kitbah langsung menikah gitu kan, mungkin ada waktu berapa bulan gitu. Nah terus setelah kitbah itu ijab kabul. Ijab kabul itu dengan kata saya terima nikahnya gitu, ijab kabul. Saya terima nikahnya. Bapak kamu siapa namanya? Ya, doakan saja semoga saya jodoh. Tapi bohong. Dan bisa mengalami jenjang-jenjang berikut. Nah, mungkin kan teman-teman udah tahu apa itu menikah, apa itu resepsi kan ya? Mungkin cukup ini. Oh iya kak, maaf kak, ada yang ketiga. Walimah itu kak, gimana kak walimah? Nah walimah itu adalah resepsi pernikahan. Kan akad nikah itu kan yang tadi yang saya terima nikahnya itu. Walimah itu acara resepsi pernikahan gitu, resepsinya gitu. Oh iya kak, ini ada pertanyaan yang sangat mengganjal. Nah ketika itu kan banyaklah orang-orang yang mau menikah itu, ada yang mau minta mahar ar-Rahman, ada yang minta sholawat. Itu gimana kak penjelasannya tentang mahar tersebut? Apa itu mahar tersebut apa tergantung permintaannya si perempuan atau tergantung permintaannya laki-laki? Ya itu kan terserah kan. Terkadang ada yang dari perempuan, tapi kebanyakan kan dari perempuannya mau ditanya mau mahar apa gitu. Dan contoh perempuan yang baik itu soal mahar itu apa harus mewah, apa harus nggak mewah itu gimana kak? Nah kalau dalam Islam wanita itu tidak boleh memberatkan atau mempersulit maharnya, tapi lelaki yang baik, lelaki yang setia, lelaki yang akhlaknya baik pasti tidak akan mengecewakan dan akan gimana ya, berusaha memberikan mahar yang terbaik gitu. Insya Dan Allah, tidak kakak jangan senyum-senyum. dan tidak memberatkan si lelaki dan semampunya yang lelaki mau mampunya apa, yang penting jangan merendahkan harga dirinya perempuan. Insya Allah. Mungkin kakak ada yang mau ditanyakan ke saya atau gimana, atau kita sudahi konten ini? Tanya apa? Kapan nikah gitu? Sombong amat. Kalau kapan nikah kan masih lama juga, kita kan masih sekolah, jadi ya nggak mungkin kalau nikah cepet gitu. Terus Garing. Garing. nah ya kak, nah kan banyak seorang mengartikan tentang dosa pacaran itu tuh gimana kak? Kok bisa pacaran tuh, cara kita mengartikan pacaran itu menurut agama Islam tuh gimana kak? Nah menurut saya, ini setahu saya ya, pacaran itu kan memang haram dalam Islam. Makanya itu kita harus menjauhi yang namanya pacaran sebelum menikah gitu. Kan udah dijelasin di surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina gitu. Baiklah, begitulah teman-teman, semoga Jadi bentar, tapi kebanyakan orang ya itu pacaran dulu baru ta'aruf dan baru nikah gitu. bukannya itu mantep. Ya, apa teko bagaimana misalnya pacaran dosa lah, bagaimana dengan orang yang terbiasa memberikan hati terus tidak mau tanggung jawab? Apa? Iya. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Kakak Tiara. Cita. Bukan buaya betina tadi. Apa? Intinya, bagaimana dengan seseorang? Nyindir ya? Enggak, Apa? saya kan Udah, saya tahu pertanyaan Anda. Apa? bagaimana kak gini dengan seseorang yang telah memberikan suatu pengharapan kepada orang lain, Oh, dalam artian dia tidak mau memberi kepastian.
kepastian. Memberi kepastian atau ya begitu lah WHO. intinya. Ya udah. Jadi intinya pertanyaan itu, gimana hukumnya orang yang selalu memberikan harapan namun tidak pasti gitu kan Kak? Iya kan? Nah menurut aku ya itu gimana ya? Itu kan menggantungkan perasaan seseorang. Itu yang dimaksud lelaki atau perempuan? Laki-laki, buaya biasa lah. Oh lelaki yang memberikan harapan. Ya. Oh lelaki. Nah kita alihkan pertanyaan ke Kak Roni. Gimana Kak? Jawaban. Jawabannya gimana? Ini menurut kakak aja. Semua itu tergantung sama laki-lakinya. Kalau Kak. tergantung kan meninggal, Mati. kan? Iya. Maksudnya itu bukan tergantung sama tadi Kak. Tergantung sifatnya laki-laki. Terkadang kan ada dua laki-laki. Iya. Yang pertama bisa dikatakan buaya. Iya. Yang satu bisa dikatakan serius ya. Iya. Nah, perlu kakak ketahui laki-laki buaya belum tentu dia playboy. Iya. Karena dalam ilmu fisika ya, Iya. buaya itu tergantung makhluk paling setia loh Kak sama pasangannya. Iya. Terus? Sedangkan yang serius itu belum tentu serius Kak. Ya kan kamu sebagai Bagi seorang buaya jantan. enggak kan itu kan pertanyaan untuk laki-laki kan gitu. Jadi yang jawab harus laki gitu gimana? Kan Semua itu juga tuh kan tergantung laki-lakinya Kak. Jika laki-lakinya mau serius ya nggak bakal kayak gitu Kak. gitu. Iya. Terus Bersenang mau gitu. mencintai satu hati, mencintai Dua hati. dua orang dalam satu hati itu gimana? Yang saya nggak tahu. Mungkin kayak Rasulullah itu yang beristri banyak ya. Ya, 11. Tapi itu nggak jadi patokan buat laki-laki zaman sekarang. Gitu. Iya gitu. Dan Karena- itu kan memang jelas dalam ikatan halal. Nah, kalau misalnya kayak kita nih gimana? Ya. Nggak gini kan poligami kan? Nah, poligami itu hanya dilakukan oleh orang hebat yang mampu membagi kasih sayangnya dengan Nanti aja. adil gitu. Nih. Nih. Menafkahi dengan adil dan menyayanginya dengan adil. Kan zaman sekarang ada lelaki yang kalau istri tua cantik, istri tua jelek, nanti akan cari istri lagi yang lebih cantik gitu kan. Jadi kasih sayangnya itu berbeda gitu. Buaya paling pro. Oh, nah masalah pertanyaan itu saya nggak kurang tahu karena kan saya belum mengalami. Iya karena menikah. kamu ya. Saya kan belum menikah jadi saya belum Ya, bisa menjawab Dalam itu. artian ini kan membahas hati ya Kak, bukan membahas tentang menikah tuh bukan poligami dalam pernikahan tuh bukan, maksudnya masalah hati seseorang kayak gitu loh. Ini kan menyangkut juga kan sama namanya ta'aruf kan. Ini ada yang bilang saya mau ta'aruf sama kamu, udah bilang ke orang tua nggak tahu hilang kemana. Iya gitu. Udah Kayak dikenali gitu. sama orang tua tapi kan hilang gitu kan, banyak sekarang. Untung aku tak. Nggak salah. Dan juga kan banyak Tolong juga dijawab. lelaki yang selalu memberikan harapan namun nggak pasti kan. Nah gitu banyak itu ya. Aku pernah di posisi itu, jadi rasanya sakit banget. antara mau pergi tapi Hati nggak ingin bisa. menetap. Terus mau bertahan sakit gitu. Dia mencintai wanita lain, namun dia memberi harapan juga kepada saya gitu. Jadi aku pernah ngerasain gitu. Jadi Dan sedih. juga cinta tidak harus memiliki. Oh itu temanya. Waduh, terima kasih. Oke Kak, itu adalah penjelasan dari Kak Ayudia Pitaloka. Ada yang mau tanya lagi Kak? Mbak? Kenal. Garing! Garing! Krik, krik, krik. Hah? Oh iya jangan lupa Kakak punya Instagram? Enggak. Saya punya. Itu. Oh itu. Sini Kak Kak, Eni, sini Kak Kak. Eni. Itu adalah Kak Eni. Nama Instagramnya apa Kak? Sambil dipromosikan. Instagramnya namanya bahasa Arab loh. Oh, Berapa? Namanya siapa ya? Isnaini. oh Isnaini. Tapi pakai bahasa Arab ya. Ya. Linknya ada di bawah. Masa? Ya Allah. Tapi bohong. Jangan lupa subscribe channel Ayu Official punya aku ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya AJ29 Nggak TV. usah.
lupa share, like, bagikan. Berbahaya. Subscribe. Sabrek. Subscribe. subscribe. Ya. Dan Mungkin kalau ada kata yang kurang pantas Ah. atau kata-kata yang menyakiti kalian, kami mohon maaf. Dan kalau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kami minta maaf karena kami sedang belajar dan juga itu kan menurut saya bukan menurut siapapun gitu. dan mohon jangan diperdebatkan karena barang siapa yang menjauhi perdebatan maka disediakanlah istana surga ya. Amin. Nah, sebelum bubar, kita akhiri konten ini, mungkin ada kesimpulan mau yang disampaikan oleh Kak Ayudhya Pitaloka? Nah, kesimpulannya Aku minta kepastian. Tapi bohong. Aduh, ini kameramen ikut-ikut terus. kepastiannya di channel ini, di konten ini, di tema ini kita membahas tentang ta'aruf, nazar, dan kitbah, walimah, dan pacaran gitu. Jadi di 5 tahap ini tuh bukan menurut siapapun, menurut ulama manapun, menurut ustadz siapapun, itu menurut saya, menurut kepercayaan saya, dan menurut ilmu yang saya tahu gitu, bukan menurut siapapun. Kalau memang kurang jelas, memang salah, saya mohon maaf karena saya masih awam juga, masih pelajar juga gitu. Maaf ya. Dan saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang gak pantas gitu ya. Tolong diabaikan, cari yang bagus-bagus aja. Mungkin kita akhiri konten ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.